Kita pagi ini akan belajar mengenai Lazarus dan orang kaya, mengenai sorga dan neraka. Semua tahu dong kisah ini sejak dari sekolah minggu udah tahu. Tapi detail-detailnya kita akan pelajari pagi ini dan mengenai sorga dan neraka. Karena nanti kita akan pergi ke salah satu tempat ini, entah sorga entah neraka, dan all religion semua bicara mengenai afterlife. Setelah mati ada afterlife, ya kan? Mau agama saja itu semua ngomong begitu. Nah, jadi kalau manusia itu akan mati, then what does it mean to die? Apa artinya mati? Apa artinya? Toh kita juga antri kan? Kemarin ada orang kaya meninggal, pemilik pos jarum, kaya, kekayaannya triliun, mungkin kuadrat-triliun, ya. Tapi mati juga. Padahal rumah sakit bisa beli, dokter yang terbaik bisa beli, obat yang termahal bisa beli, tapi yang nggak bisa dia beli adalah nyawa. Itulah yang sering saya berseluruh, ya, kadang-kadang lihat orang kaya, Eka Cipta meninggal, Ciputra meninggal, Pos Jarum meninggal, mati juga. Ya. Nah, ada satu bagian di Alkitab kita yang Tuhan itu mengajarkan dengan perumpamaan. Nah, tapi ini bukan perumpamaan biasa. Perumpamaan bahasa Ibrani-nya masyal. Makanya ada kitab Amsal. Itu dari kitab masyal. Dari kata masyal muncul kata misal. Permisalan. Nah, perumpamaan, permisalan, masyal, misal sama. Bahasa Indonesia banyak sekali menyerap kata Arab, jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani mirip. Masyal, misal, permisalan. Tuhan memberikan permisalan mengenai Lazarus dan orang kaya. Ini panjang. Saya mau bacakan pelan-pelan supaya Anda tahu konteksnya. Karena kalau di sekolah minggu, orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka, that's it. Ya kan? Tapi bukan soal baik dan jahatnya, kita akan belajar di sana. Dan Tuhan Yesus gak pernah mengajar tanpa permisalan. Tuhan Yesus gak pernah mengajar tanpa perumpamaan. Semua pengajarannya dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya kita ingat nyantol. Oh, cerita tentang itu. Nilai makna rohaninya apa? Nah, kita akan gali makna rohani dari kisah Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, kain lena. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Nah, ini menarik. Nah, Tuhan itu kan ngasih permisalan. Dia bilang orang kaya pakai baju ungu. Orang kaya pakai baju ungu itu bukan sembarangan orang kaya. Karena di Alkitab cuma ada dua macam orang yang boleh pakai baju ungu. Satu imam, satu raja. Zamannya Tuhan Yesus ada raja orang Yahudi nggak? Nggak ada kan? Adanya Herodes orang Edom. Berarti nggak ada raja orang Yahudi. Tinggal satu siapa? Imam. Nah, nunjukin warna pakaiannya nih. Tuhan Yesus sudah kasih kode nih. Orang kaya pakai baju ungu. Bukan orang kaya biasa. Tapi dia seorang imam. Tuhan Yesus gak pakai ngomong imam. Lu mikir sendiri gitu. Pinter apa enggak kamu? Nah, satu. Yang kedua. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok. Berbaring dekat pintu syar, pintu gerbang rumah orang kaya itu. Nah, namanya perumpamaan. Anda mau artikan ini harfiah? Gak bisa. Yang ada rumah orang kaya itu pagarnya tinggi. Gak mungkin orang kaya ini duduk di depan pintu orang kaya ini. Tapi Tuhan Yesus kok ngomong di depan pintu rumah orang kaya itu. Kira-kira ngomongin apa ini Tuhan Yesus? Berarti orang itu, orang miskin itu, kalau ada di
pintunya si imam yang kaya ini, berarti orang miskin itu ada di dalam tanggung jawabnya si orang kaya ini. Karena kalau diartikan secara harfiah, nggak mungkin orang miskin bambungan masuk rumah orang kaya karena pagarnya tinggi atau dijaga sama satpam, nggak mungkin bisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Ini juga memberikan satu pemikiran yang dalam. Jadi kalau membaca Alkitab jangan cuma dibaca, ya. Berarti si Lazarus yang miskin ini ada di dalam tanggung jawabnya si orang kaya. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus biasanya kalau bikin perumpamaan dia nggak nyebut nama. Tapi Tuhan Yesus kasih nama. Namanya siapa? Lazarus. Nanti kita akan dalami siapakah Lazarus ini. Ya. Nah, si orang miskin ini ayat 21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kira-kira siapa yang dibilang anjing-anjing ini? Ya, pegawai-pegawainya si orang kaya ini, ya kan? Si orang kaya itu mau mengambil remah-remah roti yang turun dari meja si orang kaya itu. Nyampe enggak? Ya enggak nyampe. Namanya juga perumpamaan. Nah, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Behek Abraham bahasa Ibrani-nya. Di dadanya Abraham atau dalam dekapannya Abraham. Kenapa kok disebut sebagai kalau mati nanti ada di dalam dekapannya Abraham? Kira-kira kenapa? Berarti di sini ternyata si Lazarus yang miskin ini ketika mati ada di dalam dekapannya Abraham, dan Abraham dipercaya oleh 3 agama besar di dunia ini, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, semuanya mengklaim kami semua adalah anak-anak Abraham. Nah, jadi Abraham adalah tanda orang yang dikenan Tuhan, yang kalau mati pasti di sorga. Berarti anak-anak Abraham kalau mati kembali ke Bapak Abraham dalam dekapan dari Bapak Abraham. Jadi ini juga perumpamaan. Jadi dalam. Makanya kalau membaca kitab Injil bukan cuma apa yang tersirat, karena di sini ada filsafat. Filsafatnya Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan Yesus membahasakan filsafatnya. Lalu ayat 23. Si orang kaya itu juga mati. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut bahasa Yunani-nya Sheol atau Hades, ya. Hades bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya Sheol. Nah, di sini King James itu menerjemahkan secara lugas hell, neraka. Ia memandang ke atas, lalu dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru, si orang kaya ini berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, supaya aku jangan kesakitan dalam nyala api ini. Wah, strata sosial ternyata nyampe di alam baka sana. Si orang kaya ingat, lah itu kan pegawai gue. Suruh dia ambil air. Aku sedang kehausan. Jadi gaya borjunya itu masih dibawa ke sono. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus bicara mengenai afterlife bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Walaupun dia seorang imam, dia ada di alam yang membuat dia kesakitan. Diterjemahkan oleh King James hell, neraka. Nah, ini yang sedang mengajar ini Tuhan Yesus, bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan Yesus gak akan ngasih informasi yang salah. Enggak. Imam kok ada di neraka, yang benar aja. Tapi yang ngomong ini Tuhan. Tuhan ngomong imam itu kesakitan di
hati-hati. Hamba-hamba Tuhan yang sudah merasa suci ngomong di mimbar, jemaatnya banyak yang ngefan sama dia, pastor ngefan sama dia. Hati-hati, bisa terjerumus di sini. Lalu kemudian ayat 25. Tapi Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus, si miskin itu, segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan penghiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain itu, daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi antara surga dan neraka itu ada jurang yang tak terseberangi. Gak mungkin yang di sini bisa ke sono bisa ke sini. Si Lazarus gak bisa lagi diperintah-perintah oleh mantan bosnya ini. Ayat 27. Orang kaya itu berkata demikian, kalau gitu aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia pergi ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku. Menarik. Tuhan itu, ini perumpamaan tapi ngasih clue-clue yang jelas. Si orang kaya yang pakai baju ungu, imam, masih punya 5 saudara laki-laki. Jelas diomong. Berarti Tuhan Yesus sudah ngomongin sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Ini bukan teka-teki, tapi simbol. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Wow. Jadi si orang kaya tersiksa di neraka masih punya conscience, masih punya kesadaran. Dia ingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi. Tolong, supaya mereka diperingati, supaya mereka jangan masuk ke sini. Dan mereka juga keluarga imam, keturunan Harun, keluarga imam. Mereka imam semua. Masa 5-5-nya harus masuk ke sini semuanya seperti aku? Kemudian ayat 29 menarik. Ketika kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Artinya apa? Alkitab sudah cukup kok ngasih peringatan tentang itu, ya kan? Nah, agar baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, kemudian ayat 30, si orang kaya ini masih mendebat. Loh, aku ini kan imam, aku kan ngerti itu semua. Nah, tidak Bapak. Nah, karena itu dia masukkan ke dirinya sendiri. Tidak Bapak, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kalau ini orang mati bangkit, pasti mereka akan bertobat. Ini ironi. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit di antara orang mati. Berarti apa? Si imam kaya ini satu generasi dengan nanti ada orang yang akan bangkit. Tuhan Yesus lagi ngomongin siapa ini? Tuhan Yesus lagi ngomongin dirinya sendiri. Bahwa nanti dia akan berhadapan dengan si orang kaya yang berbaju ungu. Nah, jadi kita sudah baca ini panjang pelan-pelan. Biasanya kalau Anda baca, pokoknya orang kaya, orang miskin yang kaya masuk neraka. That's it. No. Jadi perikop yang panjang Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini adalah salah satu teks yang paling tajam dalam Injil. Bukan sekedar kisah kehidupan setelah mati, tapi juga kritik sosial teologis. Bagaimana cara orang beragama, bahkan pangkat yang tinggi yaitu imam, memperlakukan sesamanya.
Jadi ini bukan sekedar kontras ekonomi, tapi juga spiritual. Kalau status spiritual, imam ya tertinggi dong. Jadi dosa di sini bukan gara-gara orang kayanya si imam ini, bukan. Ya. Kekayaan itu bukan urusan utamanya, tapi adalah sikap indifference, sikap ketidakpedulian, bukan sekedar kemewahannya. Nah, dalam filsafat Ibrani ini, si orang kaya ini gagal melakukan sedekah. Sedekah bahasa Ibraninya sedakah, sodakoh, kurang sodakoh. Dia tidak peduli, indifferent. Dia memutus relasi dengan orang-orang yang seharusnya dia bantu. Si Lazarus itu ada di depan pintunya, berarti ada di dalam tanggung jawabnya. Lalu kemudian Alkitab bicara mengenai suatu pembalikan eskatologis. Lazarus dihidupkan dan si orang kaya itu menderita, yang rendah ditinggikan, yang kenyang dikosongkan. Nah, kemudian ada jurang yang tak terseberangi, bahwa ternyata nanti kita nggak akan ketemu dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Semoga yang ada di sini ada di pangkuan Abraham. Amin. Setelah mati kita ada di pangkuan Abraham. Maka dengar baik-baik pelajaran kita hari ini. Si orang miskin, meskipun dia kaum marginal, tapi namanya diingat oleh Tuhan. Lazarus. Sebut namamu. Rita, Mikael, Shena, Van, Pak Edi. Aku diingat oleh Tuhan. Tapi si orang kaya tadi apa? Anonim. Cuma dikasih kode-kodenya saja. Nah, jadi ayat ini mengatakan, memberikan satu pesan kepada kita. Apakah saya melihat penderitaan dan terbiasa untuk melewatinya? Melarat. Banyak di antara begitu. Apakah iman saya menghasilkan sedekah atau cuma wacana? Nah, di sini nih saya lagi berwacana. Saya berwacana di sini. Dan saya akan diminta oleh Tuhan bertanggung jawab apakah saya bicara persis nanti di kehidupan sehari-hari. Ini lagi wacana. Omongan saya tidak akan terbukti tanpa nanti saya datang di kehidupan sehari-hari. Nah, satu lagi pertanyaan. Jika hidup kita berakhir pada hari ini, apakah nanti kita mikirin jurang? Siap nggak? Bisa loh kita itu tiba-tiba pergi 1 jam lagi, seminggu lagi, 3 hari lagi, setahun lagi, kita kan orang lagi antik mau mati. Bicara mengenai itu, saya pernah membahas mengenai memanusiakan pekerja gereja, kisah Lazarus. Ini kisah yang betul-betul fresh from the oven terjadi. Seorang pekerja gereja kecelakaan 24 Februari 2026. Ketika saya di Jakarta, saya mendapatkan kabar ini. Saya mengenal orang. Seorang pekerja gereja yang bekerja di satu gereja lebih dari 20 tahun. Dan Anda tahu, dia juru kunci gereja, dia juga rangkap sebagai cleaning service gereja. Anda tahu gajinya berapa? Kalau di UMR Jawa Timur di sini antara 4,9 juta per bulan. Ini pekerja gereja, juru kunci, perangkap cleaning service, gajinya 750. Saya ngomong di video ini 750. Ternyata yang benar itu berapa? Salah saya, 700.
Saya ketinggian 50.000 Bapak-bapak. Wow, 700.000 satu bulan. Makanya kemudian ibu-ibu yang bekerja jual makanan di sebelah-sebelah itu suka kasihan sama dia, suka ngasih. Atau Jumat-Jumat itu sering ngasih uang. Nah, dia tertopang dari situ. Satu saat, mungkin lagi musim liburan atau apa, ya kan? Dia kehabisan uang. Dia mau pinjam ke sahabatnya di kampung sebelah nggak jauh. Dia mau pinjam uang temennya 30.000 saja untuk makan. Wow. Tapi kemudian Anda tahu, ada kecelakaan, dia kena tabrak lari, mungkin nggak tahu siapa, anak kampung di situ ngebut gitu, terus dia kegarotan, terus ditaruh di rumah sakit terdekat di situ. Nah, dia harus operasi kepala. Nah, itu kan orang kampung pokoknya taruh di situ. Gitu. Mereka nggak mikir mau ditaruh di rumah sakit pemerintah dong, gitu kan? Kan ini emergensi ya, taruh di rumah sakit yang terdekat di situ, harus operasi, dan tentu saja karena harus buka kepala, biayanya mahal banget. Nah, kemudian orang-orang yang kenal sama dia udah mikirin, wah ini biayanya pasti gede. Gimana caranya? Wes pokoknya, yang penting urip sih, gitu kan. Wes pokoknya hidup dulu, gitu. Gak tahu nanti biayanya gimana. Nah, ini orang-orang yang kenal sama dia. Nah, itu kan rumah sakit kecil, jadi harus pindah ke rumah sakit pemerintah. Waktu rumah sakit pemerintah pindahnya itu kan harus ada jaminan. Nah, ada yang menjamin. Pokoknya sudah ditaruh di rumah sakit pemerintah. Lalu kemudian Anda tahu, mungkin hari kelima dari peristiwa itu, gereja mengirim utusannya dari Bapak Gembala yang terhormat. Anda tahu, Bapak Gembala yang terhormat itu ngasih tahu kepada utusannya ini, ngomong sama keluarganya Pak Lazarus ini, bahwa gereja tidak mau terima Pak Lazarus kalau sudah sembuh atau setelah ini tidak mau terima. Wah. Nah, Anda tahu, saya mendengar itu, hati saya mendidih marah sampai DKP. Kok bisa? Seorang imam yang tahu kebenaran, pegawainya yang sudah ikut dia 20 tahun, dia nggak mau tahu. Wah. Nah, kemudian ternyata dia punya anak. Ya, kerja begitulah. Bukan termasuk golongan orang prasejahtera juga gitu. Nah, akhirnya ternyata anak dia tuh pinter. Si bapak ini rupanya nggak punya surat-surat kependudukan apapun, KTP nggak punya. Loh, ini apa sih? Gereja ini apa sih? Saya bisa membayangkan ini gereja begini keren, yang bapak gembalanya itu setiap tahun minim 2 kali bawa anak cucu mantu ke luar negeri. Yang kalau saya hitung pasti di atas 350 juta sekali pergi. Menggaji pegawainya seperti ini. Saya orang yang kerja di perusahaan 33 tahun. Laporan tahunan yang harus saya laporkan kepada auditor. Auditornya itu tanyanya ya itu saja. Apakah semuanya sudah dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan? Apakah masih ada pegawai yang digaji di bawah UMR? Jawabannya tidak. Atau kalau yang harus ya gitu. Kita perusahaan sekuler itu dituntut untuk patuh pada peraturan-peraturan pemerintah. Bahwa kalau saja perusahaan ini menggaji di bawah UMR dan terhitung sebagai pegawai tetap, habiskan, diperkarakan oleh pemerintah. Nah, ini saya kerja di perusahaan yang sekuler, yang sangat patuh kepada peraturan pemerintah.
kali saya harus memberhentikan seorang teknisi yang sudah lama kerja karena dia sudah stroke 2 kali. Saya pikir bahaya, jangan sampai nanti ada kecelakaan kerja tahu-tahu karena dia ngurusin mesin yang besar, nggak mungkin. Kemudian untuk memberhentikannya itu pensiun dini, itu ternyata ada banyak sekali undang-undang, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, Anda tahu. Dan kemudian dia kan juga ikut BPJS Ketenagakerjaan yang kalau nanti dia pensiun itu bisa diuangkan duitnya. Itu dari BPJS, tapi dari perusahaan juga dituntut untuk memberi pesangon. Nah, pesangonnya Anda tahu, karena gede saya bilang, oh bayar 2 kali deh, gede sih. Nah, Anda tahu, dihitung dari masa kerjanya. Termin pertama, perusahaan membayar ke dia bisa beli mobil. Ini perusahaan biasa, nggak pakai belajar firman. Tapi begitu patuh terhadap peraturan pemerintah, pemerintah sudah kasih batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar. Tapi ini firman dilanggar oleh pendetanya sendiri. Dan ternyata baru saya mau ngomong, oh pindah ya, oke, enaknya gimana ya? Ternyata saya mendapatkan kabar baik. Dan orangnya nggak tahu hari ini, dia tahu kalau saya lagi ngomongin dia. Seorang wakil rakyat yang saya coblos kemarin waktu pilkada, dia membantu si Pak Lazarus ini. Jadi si anaknya ini pintar, dia berusaha supaya bapaknya dapat KTP, bapaknya dapat tanggungan dari pemerintah. Nah dari situ kemudian dengan keterangan-keterangan itu bapaknya terhitung sebagai seorang yang terlantar dan kemudian semua biayanya ditanggung oleh Departemen Sosial yang ngurusi wakil rakyat ini. Saya bilang, wow, miracle. Pekerja gereja ditelantarkan oleh bosnya sendiri. Kemudian yang ngurusi dia pemerintah. Ya memang harus begini pemerintah. Fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Nah ini kalau pemerintah yang benar, wakil rakyat yang benar. Makanya kalau pilkada, ya pilih. Bukan cuma yang joget-joget doang. Oke gas, makan tuh oke gas. Yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Nah, pagi ini loh, kok saya disapa? Lu ngerti nih kata rasanya ada ini. Haleluya. Dia anak Tuhan, banyak membantu gereja prasejahtera, dia banyak membantu. Wakil rakyat yang demikian harus kita dukung. Ya. 2029 semoga dipilih lagi. Kok kapannya? Karena saya mengenal beliau. Nah, jadi ada kehidupan kematian bagi orang-orang salah. Makanya saya ngelihat kisah mengenai pekerja gereja ini, saya langsung teringat mengenai Lazarus. Maka saya sebut namanya Lazarus, kan saya nggak boleh sebut namanya. Nanti ini pencemaran nama baik. Ya udah saya kasih nama Lazarus saja dia. Karena memang lawannya memang imam. Imam kan? Ya memang imam. Rumahnya banyak, lebih dari satu. Yang satu mewahnya luar biasa. Mobilnya banyak. Tapi gaji pegawai 700.000. Bagaimana mungkin itu? Wow. Nah, jadi kita melalui pelajaran ini diajar oleh Tuhan mengenai kehidupan setelah kematian. Bahwa kita harus bertanggung jawab meskipun engkau tampaknya tahu kebenaran, belum tentu engkau melakukannya. Bahkan kadang-kadang orang sekuler, orang dunia lebih baik dari dirimu. Karena si imam itu banyak hipokrisinya. Itu gajah dibelangkoni. Iso kebah gak iso nglakoni. Lalu sekarang pertanyaan, siapa Lazarus? Nah di sini ada banyak mahasiswa STT. Hati-hati ya, hati-hati. I warning you.
Semua hamba-hamba Tuhan itu kalau belum punya apa-apa setia. Dia akan melenceng kalau sudah punya apa-apa. You name it. Hamba-hamba Tuhan besar yang jatuh, saya percaya awalnya itu pasti berapi-api. Cinta Tuhan, untuk Tuhan. Tapi begitu ada kemewahan, kenyamanan, dikasih business class, dikasih fine dining, naik mobil mewah, langsung berubah nanti. I warning you, walat kamu nanti. Nah, kenapa Tuhan Yesus pakai nama Lazarus? Ini menarik. Lazarus itu tulisan Yunaninya, tulisan Ibraninya Eliezer atau Leazar. Eliezer itu diyunanikan jadi Lazarus. Dan siapa itu Lazarus? Lazarus itu rumahnya di Betania. Dia punya 2 saudara perempuan, Marta dan Maria. Berarti di sini ada 3 saudara yang semuanya menjadi hamba Tuhan. Lazarus, Marta, Maria. Dan di Alkitab tidak pernah ditulis mereka punya pasangan. Mereka tinggal di Beit Ania. Apa itu Beit Ania? Beit Ania dalam bahasa Ibrani itu Beit rumah, Ania miskin. Orang yang ngurusin orang miskin, makanya Tuhan pakai namanya. Jadi si miskin itu adalah satu golongan yang menjadi lahan pelayanan bagi Lazarus, Marta dan Maria. Artinya apa? Lazarus di sini ini miskin atau bukan? Miskin atau bukan? Lazarus, Marta, Maria ini miskin apa enggak? Enggak dong. Orang dia yang ngasih orang miskin kok. Dia melayani orang miskin. Berarti kalau dia bisa melayani orang miskin, dia nggak miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu Mother Teresa hidupnya sederhana, pakaiannya yang menempel di badannya, mungkin bajunya mungkin nggak lebih dari 5 potong yang dipakai sehari-hari. Tapi Anda tahu, organisasi yang dikelolanya punya pesawat, punya helikopter, punya tim dokter. Anda harus jadi orang kaya untuk bisa ngurusin orang miskin. Gimana orang miskin mau ngasih orang miskin? Gak bisa. Rumahnya memang namanya Beit Ania. Nah, dengan Beit Ania itu, orang-orang miskin itu akan memanggil dirinya Eliezer. Allahku penolong, Allahku sang penolong. Nah, kalau kita belajar mengenai topologi atau geografinya tanah suci, itu ada beberapa tempat yang namanya Betania. Nah, Betania yang di Yehuda, juga Betania yang di Transyordan, itu ada tempat yang namanya itu sama-sama Beit Ania. Itu untuk ngurusin apa? Untuk ngurusin orang-orang miskin. Beit Ania. Nah, Anda tahu siapa yang pernah dibangunkan dari kematiannya di hari ke-4? Siapa? Lazarus. Nah, kenapa kok namanya sama? Nah, ini kan padahal perumpamaan tadi itu terjadi sebelum Lazarus mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa kebangkitan itu adalah nempel dengan Yesus sang pemberi hidup. Sedangkan kontrasnya itu apa? Ada Hades, ada Sheol. Itu adalah alam maut, dunia orang mati. Dan di dunia orang mati ini mereka menderita. Kalau Tuhan Yesus bilang menderita, itu artinya betul-betul menderita. Jangan diartikan lain. Tuhan Yesus pasti akan memberikan informasi yang benar bahwa kalau di Hades, kalau di Hell, itu pasti akan menderita. Orang kaya itu juga mati,
Dia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kemudian dia berseru, Bapak Abraham, kasihani aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan jarinya ke dalam air sebelum menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan. Tapi di situ ada jurang yang tak terseberangi, nggak bisa. Nah, jadi di sini sebenarnya Tuhan Yesus bicara mengenai perumpamaan, yes, karena Tuhan itu nggak pernah ngajar tanpa perumpamaan, selalu ada permisalan. Misalnya nih ada begini, ada perumpamaan, tapi ini juga nubuat. Dan kalau Tuhan Yesus yang bernubuat, Bapak Ibu, pasti terjadi. Kalau pester-pester bernubuat di KKR, banyak blesetnya. Walaupun dia ngomong, Tuhan bicara padaku. Makanya hati-hati kalau ngomong gitu. Tuhan bicara padaku, Tuhan bicara padaku. Kalau Tuhan tidak bicara padamu dan kau klaim sebagai Tuhan bicara padamu, kualat. Tuhan kok dibikin mainan. Bilang aja hati kecilku bicara. Karena di hati kecil kita itu ada hati nurani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang bisa mendorong kita berbuat baik. Dan hati nurani ini tidak dimiliki oleh orang Kristen saja, tapi dimiliki oleh semua orang. Orang yang ateis sekalipun dia punya hati nurani, dia punya dorongan untuk berbuat baik. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, ingin membantu sesama, jangan ngomong Tuhan bicara padaku, karena itu hati nuranimu sebenarnya. Jadi jangan gampang-gampang ngeklaim Tuhan bicara padaku, karena kalau bukan Tuhan yang bicara, kualat. Ngomong aja, hati nuraniku bicara, hati kecilku bicara. Jujur aja, kenapa sih? Kenapa pendeta-pendeta di mimbar suka ngomong Tuhan bicara padaku? Dia mau bikin satu gap antara jemaat yang gak ngerti rohani, terus cuma dia yang ngerti rohani. Jahat itu. Padahal mereka banyak sekali melanggar firman Tuhan, termasuk imam tadi yang punya pegawai Lazarus, gajinya 700.000, tapi dia setahun minim 2 kali bawa anak cucu mantu ke luar negeri. Wow. Nah, kalau ini adalah nubuat, lantas siapa sih orang kaya itu? Ini adalah satu nubuat yang sangat keras. Siapa orang kaya? Apakah itu kita yang ngerti tentang kebenaran tapi tidak melakukannya? Siapa orang kaya? Dituliskan dalam Lukas pasal 16. Si orang kaya itu berpakaian jubah ungu lenan halus. Dan jubah ungu ini pada zamannya Tuhan Yesus cuman 2 orang saja yang boleh pakai, 1 raja, 1 imam. Karena hari itu nggak ada raja, jadi yang pakai cuma imam. Dia bermewah-mewah, menerima segala yang baik, tapi abai. Tinggal di rumah ayahnya yang juga imam, punya 5 saudaranya, memiliki kesaksian Musa. Artinya apa? Belajar Torah, ngerti Torah, ngerti hukum kasih. Tapi dia tidak melakukan itu dan tidak bertobat sekalipun ada kesaksian orang yang bangkit dari mati. Artinya apa? Si orang kaya ini ketemu sama Tuhan Yesus yang mati kemudian bangkit. Dia tetap juga gak bertobat. Jadi ini adalah kisah yang satiris dari Yesus Allah inkarnasi. Karena dia adalah Allah, maka dia punya pra pengetahuan, bukan ramalan. Ini pra pengetahuan betul-betul karena dia adalah Allah, bukan sekedar ramalan. Dan Keluaran 28 ayat 5 betul-betul menulis bahwa seorang imam itu pakai baju warna ungu, bapak-bapak, ibu-ibu, mulia, ngerti kebenaran. Dan kemudian dituliskan bahwa si orang kaya itu punya 5 saudara laki-laki. Jelas sekali dituliskan punya 5 saudara laki-laki. Nah, di sejarah Israel,
ada yang namanya aristokrat imam dari Imam Hanas yang punya yang punya 5 anak laki-laki dan 1 mantu namanya Kayafas yang menjabat imam besar saat itu. Wah, Tuhan Yesus nggak sebut nama, tapi ciri-cirinya jelas bahwa Tuhan Yesus bicara mengenai Yosef ben Kayafa, menantu dari Imam Hanas. Dan keterangan ini Anda bisa baca dalam sejarah sekuler ya, bukan sejarah Kristen tapi sejarah sekuler yang nulis Josephus dalam The Antiquities of the Jew, buku ke-20. Saya kalau ngomong ini kan, mana bu bukunya, mana referensinya? Ada di Antiquities of the Jew chapter ke-12, yang artinya memang si Kayafas ini adalah mantu dari Hanas atau Hanan yang punya 5 anak laki-laki yang semuanya berurutan menjadi imam secara bergantian. Makanya ketika orang kaya ini mati, mikir, masih ada saudaraku yang lain, adik-adikku. Biarlah mereka mendengar tentang kesaksian ini, ya. Nah, ada yang menarik. Di awal kisah Lukas pasal 19, Tuhan Yesus secara jelas menyebut mengenai jubah. Kenapa sih jubahnya itu disebut? Kan nanti jubah ini happening banget, sesuatu banget. Jubah ini akan sesuatu banget terjadi pada ketika Tuhan Yesus mau disalib. Kira-kira kasus apa ya? Kalau membagi jubah, bajunya sendiri. Ini bajunya si imam itu. Ya. Kita akan baca Markus 14 ayat 60 sampai 64. Saya baca ya, tolong dibantu. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini imam besar ini ngomong sama Yesus yang menjadi pesakitan di sidang itu, ya, Markus 14 ayat 60. Maka imam besar, berarti siapa? Si orang kaya, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawaban kepada tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau? Yesus itu diberikan banyak kesaksian-kesaksian palsu dan Tuhan Yesus tidak deny. Diam aja dia, gak bilang iya, gak bilang enggak. Dia diam, tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya sekali lagi. Kan memang gak bisa ditemukan kesalahan Tuhan Yesus. Lalu kemudian si imam besar ini, kalau memang gak ketemu kesalahannya, Yesus Kristus gak bisa disalib, gak bisa dihukum mati. Gimana caranya supaya Yesus Kristus dihukum mati? Harus digiring. Pertanyaannya itu harus digiring. Digiringnya apa? Digiringnya nanti yang akan menyentuh pasal penistaan nama Tuhan. Nah, kalau ada pasal melanggar pasal penistaan nama Tuhan, bahasa Ibrani-nya itu Hilul Hashem, maka kemudian dia bisa dihukum mati. Jadi si Kayafas ini tahu bahwa semua tuduhan yang dikenakan kepada Yesus itu gak kena semua, gak dapat nih. Loh, terus supaya orang ini mati didelik pakai apa? Ya pakai pasal agama. Itu terjadi pada Ahok juga kan. Nah, bilangnya begini, digiring pertanyaan begini, pelan-pelan si Kayafas, si imam yang pakai baju ungu, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, ini kan terjemahan. Saya membayangkan pertanyaan itu ditanyakan dalam bahasa Ibrani begini, apakah kamu Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, yang terpuji ini bahasa Ibraninya itu Hakadosh Baruch Hu.
bahasa Ibrani. Dan istilah Hakadosh Baruhu ini adalah cara orang Ibrani menyebut nama Tuhan yang suci. Apakah kamu anaknya Yud-Heh-Vah-Heh? Orang Kristen sebutnya Yahweh. Apakah kamu anaknya Yahweh? Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Dia nggak bisa deny dirinya sendiri. Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Nah, akulah dia. Dalam bahasa Indonesia ini biasa aja. Atau bahasa Inggris ngomong I am biasa aja. Tapi kalau Anda dengar jawaban Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani, Anihu. Anihu. Egoing. Nah, kata akulah dia, Anihu. Itu adalah cara Tuhan menyebut dirinya, Anihu. Lalu ditambah lagi, Tuhan Yesus kutip Daniel pasal 7, dan kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Artinya apa di sini? Yesus Kristus nggak bisa deny dirinya sendiri bahwa dia adalah yang memiliki surga dan bumi, punya kuasa surga dan bumi. Dan itu menurut di matanya si imam besar ini, dapat nih. Yes. Pasal penistaan. Dapat. Lalu imam besar bikin drama. Dengan apa? Mengoyakkan bajunya. Dia bertanya, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya, Hilul Hasyam terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kena lu. Ngaku-ngaku Tuhan, kena lu. Kena pasal. Nah, si Kayafas tadi bilang, perlukah kita saksi lagi? Karena apa? Saksi yang paling berat di satu persidangan adalah kesaksian yang ada di persidangan itu sendiri, para saksi yang ada di persidangan itu sendiri. Nah, dalam hukum dui ganda saksi, hukum Taurat, satu perkara itu harus punya dua saksi. Seperti KPK, kalau mau nangkep misalnya ex-menteri agama harus ada dua saksi. Kalau nggak ada dua saksi bukan saksi. Harus ada lebih dari satu saksi. Nah, di sini Kayafas mengutip Mitzvot 247 ulangan 19 ayat 15. Hukum dui ganda saksi. Nih kamu semua, ratusan orang yang ada di sidang ini, kamu semua menjadi saksi bahwa dia menghujat nama Tuhan, ngaku-ngaku dirinya adalah Tuhan. Wah, satu saksi bukan saksi, saksinya sekarang sudah ratusan. Maka semua serentak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Ini adalah suatu novum baru. Nah, novum baru, kena deh. Tuhan Yesus mengutip Daniel 7 ayat 13, maka salibkan dia. Dikoyakkannya bajunya si imam besar itu, makanya bajunya disinggung oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa itu tadi. Nah, ini adalah suatu perumpamaan, tapi juga nubuat. Yang bernubuat adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang inkarnasi. Bahwa memang ada kehidupan setelah kematian, surga dan neraka. Dan dalam istilah Yudaisme dalam PP, surga itu bisa digambarkan sebagai pangkuan Abraham, atau Hei Abraham, pelukan Abraham, atau juga Firdaus. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43 kita baca. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti ketika orang yang beriman, seorang penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus, ketika dia beriman, Tuhan Yesus langsung memberikan berita keselamatan. Hari ini kamu juga bersama-sama aku di Firdaus. Berarti Tuhan Yesus juga ada di Firdaus. Nah, kemudian ada orang bertanya lagi, lah katanya Tuhan Yesus juga ke Hades untuk memproklamirkan kemenangannya bahwa dia sudah mati di kayu salib. Terus yang benar yang mana? Tuhan Yesus di Hades atau Tuhan Yesus di Firdaus?
Kira-kira Tuhan Yesus di mana? Saya tanya. Terus nggak ke Hades? Nah, ini jawabannya gampang. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Allah itu omnipresent, Dia maha hadir. Allah yang sama hari ini ada di Firdaus, Dia bisa hari ini ada di Hades. Allah yang sama hari ini ada di Pondok Canda. Allah yang sama bersama-sama keluarga kita yang ada di kota-kota lain. Amin. Amin. Jadi nggak usah bingung. Tuhan Yesus di Hades atau di Firdaus, dua-duanya. Ini bukan kontradiksi. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan suatu deklarasi kemenangannya bahwa Dia mati di kayu salib sebagai ganti mati bagi Adam yang pernah berdosa sejak di Taman Eden, dan Yesus Kristus Allah semesta langit dan bumi, Dia juga penguasa alam maut. Siapa yang dahulu sering nonton buku komik? Kalau di neraka ada kerajaan iblis, iblis duduk di tahta iblisnya, bawa trisulannya. Iblis jadi penguasa kerajaan maut. Ini komik ya Alkitabiah. Ada juga pendeta yang terkenal gara-gara jalan-jalan ke neraka, trip to hell. Dia melihat ada the valley of torture. Dia melihat bahwa iblis sedang menyiksa orang-orang berdosa. Ini pendetanya perlu belajar teologi. Walaupun sudah bikin dia viral dan 1000 gereja dan 1 juta jemaat, tapi acaranya salah. Karena di neraka penguasanya ya Tuhan, bukan iblis. Iblis itu pesakitan. Dialah yang disiksa, bukan iblis yang menyiksa. Jadi siapa penguasa alam maut? Tuhan juga. Amin. Jadi jangan dengar kesaksian-kesaksian yang aneh-aneh. Walaupun dia ngeklaim Tuhan bicara padaku, dia belum kualat hari ini. Hati-hati kalau dia nggak bertobat terus ngomongin itu. Jadi kunci maut bukan di tangan setan. Kunci maut itu juga di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan, Tuhan juga menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Penguasa surga dan neraka Tuhan saja. Iblis tidak pernah diberikan kuasa untuk di neraka. Jadi yang suka dengar kesaksian-kesaksian mujizat, hati-hati, banyak yang melenceng. Ngapain sih bikin bluffing, kesaksian yang membesar-besarkan diri? Hidupmu itu singkat. Ya ampun, kok berani sih ngeklaim ini suara Tuhan? Mungkin dia cuma ngimpi, terus diklaim itu adalah wahyu. Mimpi kembangnya tidur. Memang Tuhan juga bisa memberikan wahyu melalui mimpi, tapi gak semua mimpi adalah wahyu dari Tuhan. Hidup kita, bapak-bapak ibu, masih ingat apa? Singkat? How bad? Seperti setarikan nafas. Seperti setarikan nafas. Berapa sih hidup kita? Mau hidup sampai 80 tahun, mama saya sudah 85. Mau hidup sampai 90 tahun, 100 tahun, even 120 tahun. Hidup itu singkat. Kayak kemarin tuh apa sih? Dulu waktu saya kecil, bayangin umur 17, gimana cara umur 17? Lewat umur 17. Setelah umur 17, gimana ya caranya umur 30 tuh tuwek. Terus lewat umur 17. Umur 17, bayangin umur 30. Umur 30 bayangin umur 50, tuwek ya. Sekarang saya 58, bapak-bapak ibu-ibu.
baru tuh Saya nggak merasa saya sudah uzur, walaupun dulu ketika saya berumur 17 tahun, lihat orang umur 50 tahun, lihat mama saya yang umur 50, tua ya. Sekarang saya sama di situ. Artinya apa? Hidup kita singkat. Ya. Jadi kalau singkat, apa sih yang kamu kejar? Apa sih yang kamu kejar? Kenapa engkau tamat? Kenapa engkau tamat? Jadi kita tuh punya banyak tamat. Nah, ada satu cerita lagi. Nggak tahu saya udah cerita di sini belum. Waktu Natalan di sebuah pertemuan lintas agama. Unik. Natalan tapi yang ngasih tausiah Bante. Biku Jayamedo waktu itu. Sangat senior, umurnya 84. Natalan dia yang khotbah. Dan khotbahnya menarik. Khotbahnya mengenai tamak. Bante khotbah. Hidup kita itu banyak dikelilingi oleh orang-orang tamak. Tamak itu bukan soal uang. Tamak itu juga soal popularitas, soal gerejanya sendiri yang mewah, dan soal cabang-cabangnya sendiri yang banyak. Terus waktu Bante kembali di meja, Bante lagi ngomongin kokonya Henry ya. Dan Bante itu kenapa? Artinya apa? Kita oleh agama lain itu juga sedang disorot loh. Tuh lihat, podo Kristen saingan gereja. Tuh lihat, yang ini ngundang penyanyi ini, yang itu ngundang influencer itu, berlomba-lomba untuk jualan gereja. Dan si Bante ngetahuan kita waktu Natalan kemarin. Ya ampun Bante. Padahal yang datang juga banyak Kristen. Tuh, biar ditampolin sama Bante. Wow. Artinya apa? Orang non-Kristen tahu kok hati nurani. Orang Kristen tidak tahu hati nurani. Gak dipakai hati nuraninya. Hati nuraninya gak dihidupkan. Ulangan 16 ayat 20. Sedek tirdo. Berkejar-kejaranlah dalam bersedekah. Wah, dah wayangnya. Sedekah itu bukan cuma ngasih sekali waktu, tapi di sini ayat ini mengatakan berkejar-kejaranlah dalam melakukan keadilan. Keadilan bahasa Ibraninya sedekah. Sedekah muncul kata sedekah dalam artian sedekah. Jadi ketika kita bersedekah, kita melakukan keadilan. Kamu makan berapa kali? Maksimum 3 kali. Kalau saya sudah 2 kali. Kalau makan 3 kali, 4 kali, obes nanti. Ada kolesterol, hipertensi, kencing manis. Kalau nggak diatur sendiri, tamat. Ya kan? Jadi hartamu yang banyak, mau kamu telan sendiri. Nanti jadi kolesterol, hipertensi. Ada deritanya orang miskin, ada deritanya orang kaya, ya macam-macam. Kita hidup ninja bumi, dan kita semuanya pasti menderita. Gak peduli berapa banyak triliun ada di rekening. Maka kalau Anda punya lebih, berkejar-kejaranlah dalam bersedekah. Apalagi orang itu ada di pintu rumah, ada di tanggung jawabmu. Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi, ahli Taurat itu kalau bayar sedekah itu disiplin. Contohnya Yesus bilang begini, jika sedekahmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kamu pelit, malu-maluin aja. Ya. Nah, kita hidup di olam hazeh. Olam hazeh. Berapa rekeningmu hari ini? 10 juta, 100 juta, 1 triliun, kuadrat triliun. Ada di olam hazeh.
ini sekarang, yang nanti kalau kita mati kita tinggal. Kamu ngumpulin duit, pelit-pelit sama hidupmu, nanti duitmu dihabisin mantumu. Banyak cerita mengenai itu. Maka bersedekahlah. Anak kita bisa cari rezekinya sendiri. Karena kalau kita dipelihara Tuhan, Dia pun juga memelihara anak kita. Amin. Gak usah beli, berbagilah. Kita ada di olam hazeh yang aset kita terbatas. Gak tahu dia konglomerat, tetap terbatas. Tapi Tuhan adalah Raja semesta yang asetnya itu tidak terbayangkan. Dia adalah Allah yang maha kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya, mewarisi kerajaan surga di kekekalan. Nah, saya tanya, ngapain sih hari ini? Waktunya liburan kok ke gereja? Kok gak bersih? Banyak orang ke gereja itu apa? Asal presensi. Udah datang dulu. Makanya kenapa? Orang-orang Kristen hari ini juga lebih suka ke gereja yang kemana? Gerejanya di mall. Sembari ke gereja, sembari jalan-jalan, sembari kulineran. Yang penting ke gereja. Pokoknya aku ke gereja. Kenapa ke gereja? Karena apa? Karena takut masuk neraka. Coba kalau nggak ada neraka, apakah kamu masih memuji Tuhan? Kalau nggak ada surga, apakah kamu masih memuji Tuhan? Jadi ibadah kita transaksional. Jadi kita tuh puji Tuhan apa enggak sih? Enggak. Kita adalah orang yang worship ourselves, worship the self. Agamanya itu bukan Kristen, agamanya selfie, untuk aku. Selfie, aku dapat apa? Sorry, cari gak enak. Gak dapat apa-apa. Banyak orang-orang Kristen bicara begitu, ya kan? Jadi cari untuk aku. Agamanya selfie, makanya dicarilah atau disediakanlah gereja-gereja mewah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang mau dihiburkan melihat gereja seperti panggung sirkus, supaya mereka tertawa. Tapi sembari berdoa, tapi sembari memuji Tuhan, gara-gara takut masuk neraka. Tapi Anda harus mengingat, sebentar lagi Paskah, kita mengingat Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk kekasih-kekasihnya. Allah yang maha kaya mau jadi miskin, jadi manusia. Dia mati untuk membebaskan kita dari dosa. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan tidak berkata tidak ada ibadah yang lebih besar daripada mereka yang menghindari neraka. Enggak. Tidak ada kasih yang lebih besar. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya. Jadi kalau memang mau niat menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, kita harus mengingat siapakah yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang ada di pintu gerbang kita. Jangan seperti imam yang berbaju ungu tadi, terhormat tak tersentuh, rakyat jelata. Tapi bukan masalah kekayaannya, tetapi karena dia abai pada orang-orang di sekelilingnya dan tidak memiliki kasih. Bapak-bapak, ibu, itu sanggung kita untuk masuk ke Pekan Suci. Minggu depan kita akan masuk ke Sunday, Palm Sunday. Dan kita mengingat bahwa kita mengerti kebenaran karena Allah yang hadir ke bumi. Karena surga yang menjangkau. Kita nggak bisa menjangkau surga. Tuhan yang bisa menjangkau kita. Maka kalau kita berbuat baik, itu bukan untuk membeli keselamatan, tetapi sebagai pengucapan syukur kepada Allah yang punya belas kasihan. Kita berdoa.